ini sebagai Sekretaris Jenderal Kerukunan Warga Udanu Provinsi Kalimantan Tengah, bukan hadir sebagai pribadi. Jadi apa yang saya katakan hari ini merupakan pesan moral dan fisik seluruh anggota masyarakat. Yang sudah itu memang jangan dulu kita. Ada suatu hari kita membangun kebersamaan mudah. Sama-sama di sana kita menyikapi hal itu. Seperti kata orang sebagian bahwa setelah ada perselisihan antara sama Dayak, ini jalan redok dengan Dayak, tidak bisa bersatu lagi, omong kosong. Saya pastikan justru setelah ini kita akan lebih akrab, lebih menyatu sama Dayak. BBR ini kan organisasi luar dan Kalimantan Tengah. Masuk seenaknya ke Kalimantan Tengah ini tanpa permisi dengan tokoh adat. Benteng pertahanan kita sebenarnya Diadi. Ketua Diadi ini sebenarnya memang kebanggaan kita. Seluruh pengurus Ormas dan Ormas Dayak ini merupakan kekuatan Diadi. Kita dimasuki oleh organisasi lain yang membawa adat dan budaya yang mempengaruhi keberadaan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah ini. Harga mati. Harga mati. Merdeka. Merdeka. Jangan penting. Selain nama itu, kita yang sudah itu memang jangan dulu kita mencari masalah silaturahmi. Ada suatu hari kita membangun kebersamaan mudah. Dan kebersamaan mudah kita koordinasi dari permasalahan ya. Dan ada permasalahan rakyat. Itu informasi mudah diantisipasi ya. Tapi semua ada kembali ke niat kita sama-sama, kembali ke kesadaran kita sama-sama. Tanpa kita ya, bagi saya tambah garam ketemu kita ya kan. Bagi saya tambah garam. Ada ya rasaku bersama Narayan sebelum masih baru tadi bagi kita masih saya merenungkan jadi ya kan. Narayan yang dimaksud apa jadi ingat. Semua kita ambil mahal. Sesuatu lebih lima. Mari kita sama-sama di sana kita menyikapi hal itu. Selamat kembali guys, selamat datang pada Semediai, Ormas, dari seksi satu. Tapi itu yang hadir yang tulis itu, Ketua Pak Tosek, Pak Bambang, ada Pak Yasin Binti, ada Pak Tuntur, Pak Romong. Dek. Sosilo. Lengkap ya lo ya kan, main negara tahu, main usul tahu tapi kita deh ada Anas sendiri ya kan, lengkap kan, luar biasa beragam ya kan, suku yang terjemah betang terwakili oleh seluruh sungai hampir terwakili ya kan, itu yang luar biasa ya kan, coba menjatuhkan ke Malaysia, contoh untuk ini dia, mantap luar biasa. Sebelum aku tempuh walaupun tidak tempat teknis itu prosedur kan balik ke niatan prosedur kita lip service jadi sebelum aku meminta itu polisi sebagai tamu terlebih dulu mengajak melahap itu nendeng itu mesti berigas dulu ya kan siap pakai ya kan boleh dan melahap bersama-sama supaya mendapat berkah dari Sang Widi, dari Tuhan Yang Esa, dari Allah SWT ya kan karena luar kita mengajar selalu demikian sebelum kita bersuara empat atau kemerdekaan kita berdiri sama-sama besok kenek ya lagi semangat ada ya kan luar biasa ambil Pak Runaf, Pak Toseng, Pak Bila Tamat, Pak Yansir biasa
80% nangkap sebagainya. Aku emang disempat gini, karena perlawanan tuh, karena perlawanan. Kalau silat jadi merdeka kan, ini merdeka itu, dengan merdeka kebodohan, kemiskinan, keselasian, uang, narkoba, radikalisme, kita harus merdeka dari demikian, ya kan? Nggak sampai kita memakai orang mati di rumah padi kan gitu. Jangan sampai kita militan itu rumah sendiri kan gitu. Lain-lain. Lo. Sudah semua saya kenal. Nama saya nama manusia kan. Tapi Tuhan deh, sang video itu, Allah SWT itu senang yang gajah-gajah. Harus gue tahu kan. Tahu ya kan. Karena hanya Tuhan tanya di dia semua kita. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, agama, ras, satu darah, satu darah ya kan. Kalian lain. Lo. Sampai 99% orang 001 ya. Terima kasih ya. Mohon duduk kembali. Semoga kita Himalaya Pendau dengan semangat Umat Betang, dengan fondasi keragaman, kebersamaan Umat Betang. Juga itu momen Natal. Momen Natal. Pulau Dayak susah memelesaikan harus merdeka dari buah radikalisme, narkoba, intoleransi, kebodohan, kemiskinan, dan keterosian untuk menuju partai yang berkah Indonesia maju. NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. merdeka. Merdeka. Terima kasih. Langsung pada kue, silakan. Ketua Polisi, kamu yang terhormat untuk menyampaikan konek-konekan. Silakan atau ormas dipersilakan kesimpulan, masukan. Kita mau langsung kita menyimpul ya. Terima kasih. Kita dapat kecil mari nih Pak. Kalau perlu tegang. Silakan Pak sekian. Permisi. Baik, terima kasih. Yang di belakang bisa tenang nggak? Bapak Pertama, coba diurus kalian belakang. Kalian panjat lah, panjat di bawah aja. Panjat di bawah aja lah. ini yang samping-samping nih. Samping-samping. Biar anak panjat di bawah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disahkan salam ini Kalau bilang maaf aja, untuk baterai mahal lagi. Ini masih bagus, masih berigas, kasih suara. Ayo silakan, boleh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pakai selamat selesai. Salam salju Kerende Melempang. Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Gustiar Ketua Diadi, Ketua Umum Diadi yang kami hormati, Ketua Batamah, Pak Yang Servisi, dan pengurus Diadi lainnya yang hadir di sini yang kami hormati. Izin Pak, harus jadi belum ada. Oh ya, Chan Ano kandidat, kandidat pengurus Diadi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan dipercayakan oleh kurang lebih 30 ormas Dayak sebagai ketua koalisi ormas Dayak Kalimantan Tengah, dan kita memang membuat surat minta waktu santai untuk beraudiensi dengan Ketua Umum Jadi. Nah, tentunya kami dengan segala kelengkapan bahwa kami ormas-ormas Dayak yang berkoalisi hadir di sini, kemungkinan kalaupun ada yang belum datang mungkin bisa berjalan. Tapi kami memang sesuai dengan undangan yang diminta. Sebenarnya kami kurang lebih 30 ormas, tapi sepertinya memang mungkin juga karena kondisi masih suasana COVID,
kami diundang hanya 17 ormas. Tapi oke lah, kami tetap datang dan menghargai penuh undangan Pak Ketua Umum Adiadi ini. Dan Ketua Adiadi ini sebenarnya memang kebanggaan kita, dan perlu Bapak Ketua Umum Adiadi ketahui bahwa seluruh pengurus ormas dan ormas Dayak ini merupakan kekuatan Adiadi. Jadi tidak ada keinginan kita untuk berselisih sebenarnya di dalam tanah Dayak ini, di dalam bumi Timur Sungai ini. Kita sudah rukun-rukun semua. Nah, sampai pada suatu ketika sepertinya ada persoalan yang harus kita tanggapi, bahwa kita dimasuki oleh organisasi lain yang membawa adat dan budaya yang mempengaruhi keberadaan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah ini. Saya pikir ini benteng pertahanan kita sebenarnya Adiadi ini benteng pertahanan kita untuk menjaga kelestarian adat, kelestarian budaya Kalimantan Tengah ini. Oleh karenanya, ormas Dayak ini sebenarnya ingin bersama-sama Adiadi untuk menghadapi gangguan yang kita anggap gangguan ini. Ini gangguan adat dan budaya Dayak Kalimantan Tengah. Bahwa pihak TBBR ini kan organisasi luar dari Kalimantan Tengah. Memang mereka organisasi Dayak. Organisasi Dayak nanti besok-besok datang lagi dari Kalimantan Timur membawa budaya di sana. Besok-besok datang lagi dari Kalimantan Selatan membawa adat dan budayanya. Masuk seenaknya ke Kalimantan Tengah ini tanpa permisi dengan tokoh adat. Yang kita mau itu kan mereka datang ke Adiadi, datang ke teman-teman, ke tokoh adat kita, tokoh masyarakat. Begini kami mau masuk begini di sini. Nah, kalau dia masuk dengan baik-baik membawa budaya yang bagus, tidak apa-apa. Ini budaya dengan ngantal PTBR ini tidak ada di Kalimantan Tengah ini. Kita tidak mau itu. Kita bukan tidak ada yang bisa, banyak kita yang bisa di Kalimantan Tengah ini. Bisa dibuktikan ada TBB, ormas TBB bernama, ada ormas Labung Bandang. Ini bisa melakukan kegiatan ini. Tapi itu tidak kita publiskan, tidak kita angkat menjadi budaya Dayak Kalimantan Tengah, karena kita tidak suka itu budaya itu. Karena ini kan tidak baik untuk anak-anak. Ini mereka diam-diam datang ke pelosok-pelosok sana, mengajarkan anak-anak di bawah umur masih usia sekolah, lalu ditato badannya dan segala macam. Anak-anak jadi liar, berani dengan orang tua, bahkan malas sekolah, bahkan ditato badannya. Besok-besok lusa tidak ada, hanya ada cerita orang Dayak bisa jadi polisi dan tentara. Karena ini sudah tato semua badan-badannya. Anak-anak SMP, anak-anak SMA. Nah ini bahaya. Bagi kita ini satu ancaman. Ibu-ibu banyak mengeluh dengan ormas-ormas yang ada. Kita banyak menerima laporan dari orang tua. Oh ternyata anak seperti ini. Baru bisa dibuktikan. Mereka waktu turun itu dengan membawa mandau, matanya merah, tidak kenal siapa yang depannya. Begitu. Ini satu budaya, satu serangan budaya yang kita anggap ini berbahaya. Berbahaya untuk kita. Dan kami sangat berharap Adiadi ini sebagai tokoh kita yang memimpin kita untuk menghalau yang begitu. Karena ini serangan budaya, serangan adat ini, serangan adat Dayak Kalimantan Tengah. Nah ini harus kita tangkal. Oleh karena itu, ormas-ormas yang ada ini memang sebaiknya kalau saja ini TBBR masuk dengan baik-baik, kita bicara begini loh yang baik. Kami sudah tidak lagi mengajarkan, kami tidak mau mengajarkan anak-anak untuk menampilkannya seperti ini. Ini merusak anak-anak. Nah, jadi ini dibatasi. Tolong jangan diajarkan untuk anak-anak yang belum stabil, yang masih labil, kan begitu. Nah, kalau ada pembicaraan itu enak, dia masuk aman, kita bisa terima dengan baik. Datang ke tokoh-tokoh adat, Pak, kami ini membawa adat budaya kami sendiri, kami mau pasang pantak begini begitu. Nah, kalau ternyata tokoh-tokoh adat ini menerima saja, ya silakan.
Tapi ini kan banyak penolakan. Bagaimana kita tidak, bagaimana bisa kita terima dia pasang pantak di sana sini, apalagi sampai kami dengar ada mau di samping keramat Bapak Cilikriwut, seorang tokoh orang Dayak Kalimantan Tengah yang kita hormati, kita hargai sebagai pahlawan nasional. Ini kan bahaya sekali. Nah, ini tidak boleh terjadi di Kalimantan Tengah. Makanya kita tolak. Makanya kalau kita bersuara satu dua orang, barangkali tidak mau didengar orang. Nah, makanya kita kumpul kurang lebih 30 ormas untuk orasi untuk menyampaikan. Ini kan sebenarnya bukan tidak ada keinginan kita untuk bermusuhan dengan sesama Dayak. Tidak ada keinginan kita untuk menolak Dayak atau menolak Panglima Jila secara pribadi. Tapi cara kerjanya yang kita tolak, tidak bisa kita terima di Kalimantan Tengah. Saya kenal dengan Jila, saya pernah ketemu, saya tahu persis bagaimana visi-visi beliau di dalam mengembangkan adat budaya. Tapi adat budaya yang mau dikembangkan itu adat budaya Kanayat, Kalimantan Barat sana. Dia cocok di daerah kita ini. Coba saya mau tanya dengan orang-orang Dayak, kalau ada yang setuju dengan ini keinginan mereka, dengan kehadiran mereka di BRI, saya berani taruhan. Tidak ada yang setuju anak-anaknya dibawa masuk dalam hal seperti itu, atau pakai tapo, bawa mandau, bawa macam. Sebenarnya itu sangat riskan untuk daerah kita ini. Sangat tidak baik membawa mandau terhunus, senjata tajam, lalu ini rekaman biasa. mengancam-ngancam orang dan segala macam. Nah, dia tidak kenal lagi pamannya, dia tidak kenal lagi orang tuanya. Ini video biasa. Ini yang hal yang sangat bukan main, menyakiti hati masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Oleh karena itu kita berharap bahwa kalau kawan-kawan yang lain yang merasa tidak sependapat dengan ormas ini, ya sebaiknya jangan ikut bicara, kalau perlu keluar, tidak usah bergabung dengan kita di sini. Karena ini kan artinya masyarakat Dayak yang tergabung dengan ormas baik-baik membuat surat resmi kepada Kiadi untuk minta waktu untuk kita ketemu dan kita diterima dengan baik. Kita harus menghormati forum ini dengan baik. Begitu. Soalnya kalau ada yang tidak sependapat, nanti kita perang dulu di sini, debat kita di sini. Bisa saja nanti kaki tangan ikut bekerja. Kan ini yang kita tidak harapkan. Kita dialog di sini di antara kedua belah pihak. Artinya namanya audiensi kan. Jadi kami menyampaikan oleh kami dan Ketua Jadi menyampaikan hal-hal yang kita butuhkan untuk bersama. Gerakan seluruh bebasnya. Ya, Membangun. ya, nah itu jadi Kulturasi. artinya itu berbagai macam hal yang kita inginkan, dan terus terang kami kemarin begitu kami selesai melaksanakan orasi, kami mendengar kabar bahwa kami dilaporkan ke Polda. Polri. Ada lagi terakhir ke Mabes Polri. Lalu ada ancaman-ancaman bahwa akan turun 300.000 orang ke Kalimantan Tengah. Saya bilang orang Dayak di sini walaupun sedikit, kita tidak akan mundur, tidak akan lari. Kita mau lari kemana? Kita bertahan, kita melawan. Begitu. Kita melawan, mempertahankan diri. Tidak ada orang Dayak cerita lari walaupun sama Dayak. Lalu kita lagi dilecehkan oleh orang tua. Banyak orang tua yang bicara, yang tidak paham tentunya. Yang paling banyak itu dari luar, dari Kalimantan Tengah. Katanya gimana kelompok ormas Dayak? Kok ngusir orang Dayak juga? Nah, bukan persoalan mengusir sebenarnya, tapi mari kita dalami apa sebenarnya terjadi, lalu apa sebab, apa akibat. Nah, apa dampak bagi masyarakat Dayak ini? Kalau sampai ini terjadi terus kita biarkan, saya berani taruhan masa depan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah akan menjadi suram. Anak-anak kita habis menjadi preman semua, gitu. Dan nanti kalau paling hebat orang Dayak itu hanya jadi satpam di perusahaan besar. Kan dia pakai tato, dia mengandalkan kekebalan tubuh, bukan otak lagi yang berjalan. Begitu. Apakah ini yang kita inginkan? Yang diharapkan oleh kawan-kawan orang Dayak ini? Kita sebagai Dayak ini? Tentu tidak, kan? Tentu tidak. Kita ingin anak-anak kita maju berkembang menjadi orang yang lebih sukses, menjadi teknokrat, menjadi orang yang pandai. Nah, tapi malah kita lihat apa yang terjadi, tidak ada niat daripada pihak PBBR, selain yang ngancam-ngancam, bahkan yang membuat
memposting video-video bahwa seolah menantang dan segala macam, dan dia tidak takut, dia ada yang tidak ini, dia macam. Kita sebenarnya bukan persoalan takut dan tidak takut. Nah, oleh karena itu dalam sejarah orang Dayak ini, dalam menyelesaikan segala persoalan, dalam menyelesaikan segala perselisihan, tidak ada itu tidak dihakim di pengadilan tinggi. Dari dulu kita ini hanya di meja sidang adat, di meja sidang adat, tidak ada itu di pengadilan tinggi dari dulu. Itu berjalan turun-temurun, entah berapa ribu tahun orang Dayak ini tumbuh dan berkembang. Nenek moyang kita semua bisa diselesaikan. Terakhir itu bagaimana kita orang tua kita menyelesaikan saling bunuh-bunuh, pertumpahan darah dan segala macam diselesaikan di situ di Temanganoi 1894. Bahwa kita damai, kita bisa terima, tidak lagi kayau, tidak lagi memperbudak teman dan keluarga teman lain. Nah, kita sudah sepakat, kita jalankan ritual-ritual Dayak yang harus menggunakan kepala diganti menjadi kepala kerbau, kepala bahoy, kepala tangan. Nah itu, tidak lagi kepala manusia. Kalau sebelumnya kepala manusia, semua tiang sandung, tiang baik betang yang besar-besar ada kepala manusia di bawahnya itu. Itu cuma dulu. Nah kita sudah sepakat menghindar, apa lari dari itu lagi. Kita sudah sepakat tidak lagi seperti itu. Nah dalam Undang-Undang 1894 itu, makanya jangan dibangkitkan lagi dengan cara-cara yang mengundang dan memancing persoalan seperti itu lagi. Kenapa tidak? Itu pasti saja. Kalau dia sudah mandau terulus, kalau cerita orang tua saya dulu, kakek nenek saya, kalau sudah mandau itu kalau sudah keluar dari kumpangnya harus memotong kepala manusia, harus mandi darah. Itu pokoknya. Dia tidak boleh masuk kepada sarungnya kalau tidak mandi darah. Itu zaman dulu. Nah, itu kita sudah tidak mau lagi membuat seperti itu. Nah, jadi inilah sehingga kami pada intinya menginginkan dalam surat kami juga kami sudah menyampaikan surat kepada MADN karena kami anggap bahwa pimpinan besar masyarakat Dayak ini Presiden MADN. Kita harus melakukan itu. Kita menghargai MADN, kita menghargai Jadi. Itu prinsip 30 ormas Dayak ini sudah sepakat tidak melecehkan MADN, tidak melecehkan Jadi. Nah sementara kalau informasi yang kami terima bahwa tim BPR khususnya mungkin Panglima Jila dia tidak menghargai MADN, dia tidak menghargai Jadi. Nah ini yang kami sudah sampaikan kepada MADN bahwa penyelesaian perselisihan Dayak ini harus dilaksanakan dengan sidang adat. Kalau waktu itu setelah penyelesaian sidang adat antara Tamrin Temagola itu sudah terjadi, sudah dilaksanakan. Tapi antar sama Dayak ini mari kita selesaikan dengan budaya Dayak kita, dengan adat kebiasaan kita. Jangan berpikir bahwa sidang adat itu harus seperti sidang di pengadilan bahwa wah ini harus berapa nilai denda yang harus dibayar. Jadi kita memikirkan bahwa ini sekian miliar ini dapat. Bukan begitu. Atau kita juga berpikiran bahwa kita mau ingin kalah dan menang. Bukan itu sasaran kita. Sasaran kita melaksanakan sidang adat itu sama sekali sebenarnya bukan persoalan kalah dan menang. Tapi di harga diri darah Dayak, harga diri karakter Dayak ini. Ini harus kita tahankan, harus kita jaga. Sebagai orang Dayak, darah Dayak, kita harus diselesaikan dengan sidang adat. Sidang adat ini tuntas. Kalau nama sidang adat ini tuntas, tidak ada masalah lagi. Kalau di sidang pengadilan ada yang kalah, ada yang menang, nah kalah ini masih dendam ya. Tapi kalau sidang adat, saling bunuh-bunuh, sudah begitu damai, kehukuman daha, angkat pahari, injek lembutan, lalu memeluk pecium, sampai kiamat tidak akan perang lagi, tidak akan ribut lagi. Begitu kejadian di Temanganoi. Temanganoi bukan hadir di situ, bukan tidak ada dendam, membawa dendam semua seluruh sungai. Itu pada saat itu. Tapi begitu hadir di Temanganoi bersama, ayo kita ke bandara. Itu saling makan darah satu sama lain itu. Di situ pada saat itu sudah damai, sudah saudara kandung, tidak ada lagi yang ribut. Nah, sampai sekarang dari keturunan yang itu tidak ada lagi. Kalau sekarang datang dari
kabupaten membawa dari kerajaan Bangkoli Raja dengan budaya mereka yang tak perlihatkan tahan kantal, tahan tusuk, tahan apa. Lalu dibawa ke Kalimantan Tengah. Tidak bisa memberikan kepada warga Kalimantan Tengah dan baik dan benar, tapi dia masuk ke seluruh pelosok, ke pelosok-pelosok Hulu Ketaranum. Anak-anak mana tahu dia diberikan mainan yang wah ini rame ini, wah ini hebat ini, wah tahan ini, wah langsung suka mereka. Itu kan suka mereka. Lalu pulang dari situ, lalu mereka aksi, dipanggil aksi, melakukan aksi, mereka datang dan memandau mereka sudah tidak sadarkan dirinya. Nah ini yang sangat menyakitkan hati masyarakat Kalimantan Tengah. Oleh karena itu kita meminta, ini mohon kepada Ketua Umum Diadi sebagai tokoh Dayak, sebagai panutan Ormas Dayak ini, dan jangan sekali lagi saya katakan bahwa Ormas Dayak ini ada di belakang Ketua Diadi. Kami siap berbaris di belakang mendukung menjadi kekuatan bagi Ketua Umum Diadi, karena Ketua Diadi itu bagaimana benteng pertahanan kita untuk menjaga adat budaya Dayak Kalimantan Tengah ini. Begitu. Jadi kami mohon bahwa ini harus diselesaikan dengan sidang adat. Sidang adat tidak bisa terlalu dulu bisa selesai dengan sidang adat berapa kali. Di Demangan Kalimantan Tengah ini sekarang kalau saya tanya-tanya kemarin dengan salah satu Demak, katanya sudah ratusan kali melaksanakan sidang adat di Kalimantan, di Palangkaraya Kalimantan Tengah ini. Baik, berjalan baik, selesai. Itu kan dalam sebuah perkara. Jadi yang jelas tuntutan kita sidang adat itu 96 pasal hasil rapat damai Temanganoi. Kan tidak ada lagi, kita tidak menggunakan KUHP. Dan kalau sudah keputusan sidang adat, begitu keputusannya ada, itu ingkrah dan ikat, tidak ada lagi sidang di sidang dalam undang-undang yang positif di pengadilan. Nah ini yang kita inikan. Saya yakin dan saya percaya bahwa kalau sidang adat itu dilaksanakan, itu akan selesai dengan tuntas. Di situ kita sebenarnya lebih kepada urun rembuk sebenarnya. Kalau di kalau masuk Kalimantan Tengah begini, ayo kita sepakati. Disepakatilah sidang adat itu. Kita seperti rapat damai Temanganoi. Nah, disepakati itu yang harus kita hormati bersama. Jadi bukan berpikir bahwa kita harus kalah menang, sebenarnya bukan. Tapi itu harus dilaksanakan. Karena tidak akan selesai tuntas persoalan itu kalau tidak ada dilaksanakan di sidang adat. Kalau perlu, ya memang hasil-hasil nanti ada yang masih kurang puas, lakukan sumpah adat. Nah kalau sumpah adat lebih berbahaya lagi, itu maut sanksinya. Tidak ada kata lain, mati sanksinya. Itu kalau sumpah adat. Nah ini yang sebagai pengantar mungkin dari saya sebagai ketua polisi, karena nanti pasti ada tambahan lagi kalau ada kawan-kawan yang lain, Pak Toseng dan Pak Bambang, dan kawan-kawan ketua ormas yang lain, karena Sani tidak mau juga kemarin kita upayakan harus hadir bersama, hadir semua seluruh ini biar puas, biar menyampaikan unik-unik semua, karena kebetulan saat ini ketua umum sudah bisa menerima kita, dan kapan lagi kita bisa berkomunikasi dengan baik seperti ini, karena ketua umum juga sering sibuk tidak berada tempat, dan hari ini diberi waktu untuk kita, ayo kita tempatkan untuk saling tukar pikiran dan saling menjaga eksistensi Dayak ini ke depan. Jadi jangan sampai eksistensi Dayak ini ke depan seperti kata orang sebagian bahwa setelah ada perselisihan antara sama Dayak, ini jelas redup dengan Dayak, tidak bisa bersatu lagi, omong kosong. Saya pastikan justru setelah ini kita akan lebih akrab, lebih menyatu sama Dayak. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa yang lo